Dan kalau lihat Iya, iya, US-nya iya. agresif banget, sepertinya juga akan ada potensi untuk kita juga bisa Iya, naikin. mau nggak Nah, mau kita harus mengikuti supaya kompetitif lah ya. yes gitu. Kalau enggak ya jadinya Mm-mm. outflow lagi gitu. Nah, cuma Iya, iya. kalau bicara kayak oh pengaruhnya besar banget atau enggak, Mm-mm. menurut aku sih nggak terlalu besar pengaruhnya. Karena kita juga turunnya itu udah banyak banget. Suku bunga tuh turunnya udah banyak banget loh dibandingkan Iya, naiknya. betul. Betul. Gitu. Betul sih. 3,5 itu kan terendah sepanjang sejarah ya katanya. Betul Menurut gitu. data Which nih, is menurut data. nah jadi Mm-mm. turunnya itu udah jauh lebih banyak dibandingkan naiknya. Jadi Mm-mm. menurut aku sih nggak terlalu berdampak harusnya ya. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Cuma yang memang bikin ketar-ketir itu yang BBM gitu kan. Mm-mm. Tapi memang Makanya Bro langsung Alex, sentimennya langsung negatif banget iya, gitu kan. iya makanya. Nah, tapi kalau Bro Alex lihat itu nanti yang BBM ini bakal berdampak banget nggak sih buat ekonomi kita, terutamanya untuk inflasi kan tadi sudah dikomentarin, pasti akan berdampak ke Hmm, inflasi gitu. ya, Tapi kalau hmm, untuk kenaikan BBM ini untuk industri-industri lain ataupun misalnya sampai ke pasar modal, nah itu bakal hmm, ngefek gede nggak sih? Karena kan kita tahu yang berkaitan banget dengan BBM itu nanti pasti ada logistik gitu kan, ya. pengiriman, jasa pengiriman apa dan lain sebagainya. Nah ini tanggapannya seperti apa nih, Bro Alex? Tentu yang pasti kena itu Mm-mm. transportasi gitu. Mm-mm. Jadi Iya. itu yang pertama kali hit ya. Makanya teman-teman bisa lihat Mm-mm. saham-saham yang berhubungan dengan logistik transportasi itu udah dropnya lumayan ya. Udah pasti ya. Gitu. Mm-mm. Jadi nanti ketika announcement BBM naik, ada kemungkinan tuh udah price in. Gitu bisa jadi udah price in gitu Hmm. kan. Tapi nanti kita Iya, mesti lihat iya, dulu iya. gitu kan. Kalau misalnya Iya. benar-benar udah price in, nggak ada apa namanya penurunan lagi, berarti ya itu time to buy buat aku. Gitu Ya, kan. Justru kan ini lihat kayak wah benar sih. udah terkoreksi nih. Mm-mm. Yang paling gampang itu tadi saya ngelihat emitennya GoTo. Iya, Sedikit GoTo bahas ya, sedikit bahas kalau ya. sebut sebut boleh sebut emiten Soalnya, ya. Jadi GoTo, uh, Bird, Bird itu udah turunnya iya, banyak iya, banget. iya. Iya, 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 iya. Soalnya kan kalau saya baca-baca kemarin kan katanya tarif ojol mau dinaikin tapi ternyata nggak jadi. Habis itu Iya, Pertalite mau naik gitu kan. Berarti waduh ini kayaknya bisa bisa gimana ya bisa lebih banyak diprotes karena menggerus pendapatan dari abang ojolnya dan iya, bisa nanti ini berdampak ke Gojeknya juga gitu kan pada iya, akhirnya. benar, benar. Makanya Kurang, mereka kan udah mulai nah ini shifting ke menarik. motor listrik ya, gitu kan. Dan aku lihat beberapa, Iya. jujur aku belum pernah survei ya. Cuma aku lihat beberapa Heeh. ojek itu juga udah beberapa yang pakai Pertamax, Mm-mm. gitu. Oh. Cuma yang dampak banget menurut Mm-mm. aku ya Bluebird, gitu kan. Bird ya, emiten Bird tuh kebanyakan Iya. pakai masih Pertalite. Mereka mulai shifting sih ke Oh. mobil listrik ya, cuma kan porsinya masih dikit lah. Masih banyakkan Heeh. pasti yang pakai Pertalite. Jadi makanya mereka udah turun duluan gitu, udah Iya, bereaksi iya, duluan kan. bener loh, udah turun Lihat itu duluan. ya, Heeh. udah turunnya Jadi lumayan banyak seolah-olah, gitu. dan ini bener nih, dan ini seolah-olah kenaikan hari ini tuh ya mungkin karena memang kondisinya udah price in gitu kan, karena kemarin Bisa udah turun jadi, banget. Iya, heeh. bisa jadi. Nanti kita mesti Iya, lihat iya. ketika announcement gitu. Kalau misalnya memang Mm-mm. announcement, wah nggak ngaruh nih sahamnya, ya udah, itu Iya. berarti udah jadi basisnya kan. Jadi itu time to buy. Oh, iya, 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 iya. Oke, siap-siap, paham nih terkait dengan mekanismenya seperti apa. Nah, balik lagi Hmm, ke tema kita di September ceria, moga-moga ceria ya. Ini September ceria ya. portofolionya hijau-hijau, ceria. Nah, jadi dari yang dari yang Bro Alex lihat, tadi kan juga saya setuju nih dengan yang Bro Alex bilang bahwa kita sangat diuntungkan dengan adanya commodity boom. Nah, untuk Yes. September ini, apakah komoditi boom ini masih berlanjut nih untuk Indonesia? Ya, buat menurut aku ya, Mm-mm. kalau untuk community Mm-mm. boom itu kan yang pernah saya baca gitu ya, yang pernah aku baca kayak Mm-mm. misalnya, oh kenapa kok kita ada di era community boom gitu. Yang Iya. pernah aku baca itu adalah, jadi ini literaturnya bukan ditulis ketika kita pandemi ya, tapi udah tulis Mm-mm. bahkan jauh sebelum pandemi gitu. Nah, salah satunya adalah pandemi Mm-mm. gitu kan. Dia bilang kalau ada pandemi pasti community boom nextnya. Kalau ada war pasti Iya. community boom. Dan ada namanya Mm. shifting era ekonomi di Mm-mm. mana dari old economy ke new economy mungkin ke ekonomi digital. Mm. Itu juga Mm-mm. pasti community boom gitu. Mm. Dan ini aku pernah Oke, bahas oke. juga di IG Live-nya Sukor nih awal tahun Iya, kemarin. iya. Aku Seru. ingat Ini banget pas seru nih. Valentine.
Teman-teman bisa cek lagi tuh kalau masih disimpan bisa dicek. Valentine, aku ingat. Iya, iya, iya. Saya baru dengar loh, ini ada model-model yang kayak gini. Kalau habis perang itu pasti commodity boom. Kalau shifting ekonomi, commodity boom. Pandemi juga commodity boom. Ini, iya, kenapa nih penyebabnya? 3 hal itu, pasti penyebabnya commodity boom 3 hal itu. Dan kebetulan tahun 2022 itu kita kena 3-3-nya dong. Dari 2020 ke 2022. Bener banget. Di waktu yang sama. Itu kayak menarik banget. Aku waktu baca literatur tuh kayak merinding banget aku. Dan itu tulisnya bukan kayak pada saat itu. Dia nulisnya udah jauh hari kayak 2018 atau 2017 gitu. Aku lupa gitu kan. Dan ini aku pernah share di IG Live Sukor bulan Februari tanggal 14 tahun 2022. Jadi waktu itu aku udah bilang bahwa portonya harusnya hijau nih sekarang. Harusnya. Waktu itu aku udah bilang bahwa yang paling menarik kalau kita bicara komoditi adalah coal. Coal. Gitu. Dan buat aku kayak misalnya kuartal ini juga tentunya coal. Gitu. Jadi emiten-emiten yang coal itu pasti sangat menarik buat aku. Gitu kan, dibandingkan komoditi yang lain ya. Itu buat saya ya, gitu kan. Jadi kalau aku lihat sih paling menarik itu adalah coal. Karena kenapa? Kita lihat historicalnya coal setiap kuartal 4, Q3, Q4 itu demand naik sehingga harganya pasti naik, gitu kan. Itu mau kejadian yang biasa aja, normal aja selalu gitu, apalagi kejadian luar biasa kayak gini. Satu, kedua, harga gas kan naik terus tuh. Betul. Nah, mereka cari alternatifnya, which is coal. Gitu. Nah, terus paling ya terganggu cuma demand-nya China aja ya. China kan juga termasuk satu importer coal yang besar gitu. Paling terganggunya di situ aja. Cuma kita lihat harganya cukup stabil, berkisar sekitar $350 sampai $400 ya harganya coal. Gitu. Terus tapi ada satu hal yang menarik mungkin aku bisa sharing ke teman-teman di sini yang ibaratnya setelah aku baca laporan keuangannya saham-saham emiten-emiten di coal itu, yang menarik adalah coal justru yang paling laku, yang which is ini aku agak salah prediksi gitu kan. Dan dulu kan aku mikir kayak emiten coal itu biasanya yang kalorinya tinggi nih, yang bakal bagus gitu kan. Tapi ternyata di tahun ini mungkin karena harganya kemahalan kali ya. Jadi banyak negara lain, terutama kayak India gitu, dia akan impor kalori yang rendah gitu. That's why yang bagus-bagus itu malahan yang jual atau ekspor kalori rendah. Gitu, teman-teman bisa cek kalau tinggi. Soalnya kan kalau yang kalori tinggi ini kan isunya kalau di tahun lalu itu dia nggak ada permasalahan terkait dengan DMO gitu ya, karena kan DMO itu yang kalori rendah doang gitu. Betul. Nah kita mikirnya gitu kan, kita kan mikirnya gitu tuh. That's why kayak contoh misalnya ini boleh sebut emiten kan. Jadi contoh kayak misalnya ITMG, harusnya itu ITMG gitu-gitu kan harusnya akan lebih bagus gitu secara laporan keuangan ya. Iya, betul. Aku nggak bilang dia jelek ya, tapi akan lebih bagus gitu. Tapi ternyata kalori rendah lebih bagus gitu. Contoh kayak Indika Energi, terus Adaro, gitu kan. Terus kemarin tuh apalagi ya kayak ABMM gitu-gitu. Pokoknya yang kalori rendah tuh jadi bagus. Doit kontraktor, lebih kontraktor. Jadi pokoknya jual kalori rendah itu jauh lebih bagus gitu. Adaro sih terutama, itu kaget banget aku baca laporan keuangan. Dan aku nggak punya sih, dan jadi aku kaget juga. Unexpected ya, unexpected. Unexpected, jujur unexpected. Jadi kayak wow, ini luar biasa. Gitu. Iya. Tapi alasannya apa sih? Alasannya apa gitu? Kayak ini saya punya 2 pertanyaan nih. Yang pertama, alasannya kenapa 3 hal tadi itu membuat komoditi boom, dan yang kedua adalah kenapa yang kalori rendah ini yang lebih diminati akhirnya? Apakah dan demand-nya jadi lebih gede gitu? Oh oke. Jadi yang pertama yang 3 hal tadi ya, mungkin aku kupas satu-satu gitu kan. Yang pertama masalah war. Ya teman-teman juga udah bisa lihat gitu kan. Karena adanya war, maka supply and demand akan terganggu. Itu terutama si yang war itu ternyata dia penyedia sumber daya alam atau komoditi yang luar biasa juga. Jadi benar-benar terganggu banget lah. Gitu, dimana kayak Eropa biasanya ngambil dari Rusia, sekarang di blok gitu kan, akhirnya ngambilnya dari tempat lain, which is kita untung. Salah satunya dari Indonesia kan, tuh kita jadi cuan di situ. Terus kemudian itu war gitu. Terus yang kedua, mengenai yang tadi aku bilang pandemik gitu kan, ya tentu pandemik akan ganggu yang namanya supply and demand. Itu kita udah bisa lihat dari tahun 2020 lah, udah macet dan lain sebagainya, gitu. Stok numpuk dan lain sebagainya. Nah, terus nanti yang berikutnya
adalah tadi aku bilang shifting ekonomi gitu kan. Iya. Nah, shifting ekonomi ini yang menarik. Shifting ekonomi gitu. ini aku nggak ngerti nih. Maksudnya gimana? Iya. Jadi gini, karena adanya shifting ekonomi dari yang namanya ekonomi biasa ke ekonomi digital. Tentunya ekonomi digital itu kita lebih banyak membutuhkan yang namanya microchip, ya kan? Terus server, data center dan lain sebagainya. Itu kan semuanya pakai komoditi untuk bikinnya, gitu kan? Terutama microchip ya kan, kayak copper dan lain sebagainya, timah, nikel dan lain sebagainya lah gitu. Terus kita juga shifting ke electric vehicle gitu kan? Kayak electric vehicle. Nah itu kan juga akan lebih butuh banyak gitu. Yang dimana ibaratnya kayak dulu itu gue nggak terlalu butuh nih, gitu kan, untuk bikin microchip dan lain sebagainya itu nggak terlalu butuh si komoditi ini. Tapi tiba-tiba butuh banget. Makanya kan kemarin microchip sempat langka, gitu. Karena ada shifting ekonomi digital itu tadi, dan shifting ekonomi digital dipercepat sama pandemik. Pandeminya kita adalah COVID. Gitu kan, jadi dipercepat oleh itu gitu. Kita nggak bisa ketemu orang, kita harus digital. Terus yang dulu namanya working itu offline gitu kan, di kantor, di office working dan lain sebagainya, jadinya harus remote gitu. Dan mungkin beberapa perusahaan udah merasakan kayak misalnya, wah enak banget ya, work from home atau kerja remote itu bagus gitu kan. Akhirnya mereka shifting jatuhnya. Nah itu makanya itu menurut aku shiftingnya jadi dipercepat sehingga supply and demand jadi berantakan di situ. Dan oke. Gitu. Oke. Paham. Jadi ketiga ini yang memang akhirnya mempengaruhi supply and demand ya. Jadi kalau kedepannya amit-amit kejadian lagi, kita bakal ngelihat ada commodity boom lagi gitu kan ya. Iya, betul. Jadi ibaratnya kayak terutama kayak misalnya nih electric vehicle gitu. Itu mungkin teman-teman lihat prosesnya kayak misalnya, oh iya butuh nikel ya kan, butuh microchip, butuh copper lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang mungkin, dan ini aku pernah share ya di bulan Februari juga, mungkin nggak sadar kalau itu juga butuh lebih banyak coal. Iya. Gitu kan? Loh kenapa? Karena smelter nikel pakai coal. Ya kan, smelter nikel pakai coal, terus listriknya juga pakai coal. Jadi ngefek banget ya. Yes, jadi ngefek banget. Jadi iya. Yes, kayak gitu. Oke. Nah, kalau pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan kalori batu bara, kenapa yang diminati jadinya yang kalorinya rendah nih? Karena lebih murah dan aku kalau tanya-tanya ke teman-teman yang ibaratnya di industri batu bara gitu kan, itu mereka juga bilangnya oke, mending beli yang lebih murah terus nanti di blending sendiri. Oh, jadi dia gitu. punya yang kalori yang mungkin biasanya dia pakai kalori tinggi, tapi karena bisa di blend yang kalori tinggi gabung dengan kalori rendah gitu ya. Ya, kemungkinan mirip gitu. Kayak nikel Terus ya, nikel kan juga kayak gitu biasa, di blending. Terus importirnya juga kebanyakan India, gitu. Karena kemarin kan kalau nggak salah ada berita India itu lagi ada gangguan gimana gitu soal coalnya mereka, jadi ya mereka terpaksa impor dari Indonesia. Iya. Gitu. Bisa cek di laporan keuangannya Adaro tuh. Ekspor terbesarnya di India gitu. Oh, luar biasa banget gitu. Menarik. Jadi untuk bulan September ini komoditi masih akan lebih bergejolak gitu ya, batu bara utamanya gitu ya berarti ya Bro Alex ya? Kalau buat aku iya, batu bara kayaknya akan leading gitu. Cuma kita nggak bicara sahamnya ya, aku bilang komoditinya gitu kan. Berpotensi besar akan leading. Terutama kalau misalnya harga gasnya masih naik terus, ya kan, orang akan cari energi alternatif. Gitu kan, soalnya kan di Eropa mulai winter nih kan, ya butuh dong penghangat dan lain sebagainya gitu. Pemakaian listriknya juga lebih besar dan lain sebagainya. Harusnya coal akan lebih stabil, ya kan. Ada kecenderungan untuk naik juga gitu. Nah tapi kalau untuk sahamnya sendiri, justru kesempatan kalau misalnya terkoreksi, gitu kan. Justru kesempatan ya buat aku, kesempatan gitu. Karena tentunya tahun depan pasti dividennya besar banget. Iya. Jadi kalau ada koreksi di saham-saham batu bara gitu ya, maupun saham-saham turunannya oke lah ya, kayak tadi yang kontraktor batu bara itu oke juga kan, karena kan pasti terdampak ya. Iya, pasti ada dampaknya. Iya, emiten perkapalan juga kena imbas dong ya berarti. Iya, kena cipratannya lah gitu kan. Iya, terus gas juga tentunya ya kayak Medco gitu kan.
terus Pegas gitu, itu juga kena juga karena kan gas juga demand-nya tinggi banget kemarin. Nah jadi wah itu udah luar biasa banget, makanya tiba-tiba kan naik semua tuh. Bener banget ya. Batu bara, gas, kalau yang minyak-minyak kan udah pasti. Medco gitu-gitu. Iya, Medco kan kena minyak sama gasnya kan, oil and gas gitu kan. Jadi kan dampaknya berkali-kali lipat. Jadi makanya naiknya luar biasa gitu kan. Iya, 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 iya. Oke, berarti stok picknya itu ada di sana ya. Kayak Adaro, PTBA. Ini berarti masih ya, masih akan bergejolak. Oke, ya, jadi kalau coal teman-teman bisa carilah emiten-emiten coal yang ibaratnya kalau aku pribadi aku lebih banyak cari yang ada yang coal murni gitu kan, yang kayak ya udah dia memang coal gitu kan, atau ada juga yang udah mulai hybrid di mana mereka mengikuti ketentuan ESG ya kan, supaya fund-fund bisa masuk gitu. Nah lumayan kita bisa dapat dorongan dari situ, harganya akan dimaintain dengan baik gitu. Atau yang turn around ya kan. Komentar nih, ada yang komentar nih Bumi. Gimana di komentarnya Bro Alex, gimana nih? Salah satu menurut aku jujur ya, aku nggak expect gitu awalnya. Tapi ketika kemarin baca laporan keuangannya, wah luar biasa. Laporan keuangannya bagus banget. Yang gitu. Dia termasuk salah satu yang turn around ya. Cuma kalau misalnya tanya, wah harganya bakal berapa dan lain sebagainya. Jujur aku belum analisa dalam ya. Aku nggak belum analisa dalam. Cuma pernya saham-saham coal itu yang luar biasa sih. Pernya itu rata-rata di bawah 5. Nah teman-teman tinggal cari per yang paling murah deh. Jadi itu potensi untuk naiknya lebih tinggi. Dan kalau misalnya memang yang suka dividen, ya silakan cari yang dividen. Dan menariknya kan Daniel bisa cek ya, yang kayak Medco, terus Indi, pokoknya coal dan oil and gas gitu ya. Justru mereka bagi dividen interim loh. Oke, bagi dividen. Yang lain yang lain nggak bagi, dia bagi gitu. Bagi. Luar biasa banget. Iya. Ada turnaround story ya nanti ya berarti untuk yang diekspektasikan. Ya, ada yang beberapa turnaround, ada yang mulai yang bagus tuh yang mulai lunasin hutangnya. Itu keren sih.